Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas topik tentang dokumentasi sistem dalam DFD dan flowchart. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Gilardino. Nama saya Vidiana Fadila. Nama saya Askar Musa Bahadi. Nama saya Noel Bisa. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama itu ada dasar dokumentasi sistem, dan yang kedua itu ada DFD, yang ketiga itu ada flowchart, dan yang terakhir itu ada studi kasus. Untuk materi yang pertama itu ada dasar dokumentasi sistem. Apa sih dasar dokumentasi sistem itu? Dokumentasi sistem itu pada dasarnya adalah proses catatan dan penggambaran aktivitas dari seluruh aktivitas dalam sistem informasi agar lebih mudah dipahami, diproses, serta dikembangkan. Dalam konteks tersebut, aplikasi dokumentasi sistem itu berfungsi sebagai peta kerja yang menjelaskan bagaimana data itu masuk, diproses, disimpan, hingga menghasilkan output berupa laporan atau informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dalam suatu sistem, mulai dari entitas yang mengirimkan data, proses pengolahan data, hingga penyimpanan data. Nah, fokus utama dari DFD ini yaitu untuk menjelaskan apa yang dilakukan sistem. Dengan DFD, kita akan lebih memahami untuk menganalisis aliran data dalam sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen dan simbol DFD. Yang pertama ada sumber data dan tujuan data, yaitu data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Yang kedua ada data flow atau pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Yang ketiga ada proses, yaitu kegiatan mentransformasikan data keuangan yang diterima pada sistem. Yang keempat ada data storage atau tempat penyimpanan data, dan yang kelima ada kamus data yang berisi deskripsi semua elemen data, penyimpanan, arus data pada sebuah sistem. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait pembuatan DFD. Nah, dalam pembuatan DFD ini kita harus memiliki pengetahuan terkait pedoman-pedomannya. Nah, yang pertama itu kita harus memahami sistem. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu dalam sistem. Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Selanjutnya, mengembangkan diagram kompleks. Selanjutnya, mengidentifikasi arus data, mengelompokkan arus data. Selanjutnya, mengidentifikasi proses transformasi dan juga mengelompokkan proses transformasi. Dan selanjutnya, kita akan mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data dan mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data. Nah, selanjutnya baru kita akan memberikan nama pada elemen-elemen DFD dan kita akan membagian subbab pada proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan memberikan nomor urutan sesuai dengan proses penyempurnaan DFD, dan yang terakhir kita akan mempersiapkan salinan akhir. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis DFD. Jenis-jenis DFD ini tergolong menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada diagram level 0. Diagram level 0 ini biasa disebut dengan diagram konteks, yang merupakan tingkatan paling dasar dari DFD. Diagram ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal seperti pengguna, divisi, ataupun organisasi lain yang terlibat. Pada level ini, sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal, kemudian diberi nomor dengan angka 0 untuk menandakan bahwa proses tersebut masih bersifat umum. Nah, selanjutnya itu ada diagram level 1. Berbeda dengan level 0, diagram level 1, DFD level 1 ini merupakan pengembangan dari diagram konteks. Pada tahap ini, proses utama yang sebelumnya digambarkan secara umum pada level 0 akan dipecah menjadi beberapa subproses yang lebih spesifik. Misalnya, jika dalam level 0 hanya terdapat proses pengolahan data transaksi, maka pada level 1 ini proses tersebut bisa diuraikan lagi menjadi penerimaan input, validasi data, penyimpanan ke database, dan penyajian laporan. Dengan demikian, aliran data yang menjadi antar subproses ini dapat digambarkan lebih jelas lagi. Untuk yang terakhir itu ada diagram level 2. Diagram level 2 ini merupakan kelanjutan dari yang ke-1. Pada tahap ini, subproses yang sudah ada pada satu akan diuraikan kembali menjadi proses yang lebih detail. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk menggambarkan secara
mendalam bagaimana aliran data itu bergerak ke dalam sistem, sehingga setiap aktivitas kecil dapat teridentifikasi dengan baik. Namun penggunaan level 2 ini biasanya jarang dilakukan karena tingkat detail yang ditampilkan itu sangat tinggi, sehingga memerlukan waktu dan usaha lebih dalam pembuatannya. Selanjutnya ada materi flowchart. Flowchart merupakan suatu teknik analisis yang berfungsi untuk menggambarkan berbagai aspek ke dalam suatu sistem yang lebih ringkas dan serta logis dengan menggunakan simbol-simbol yang visual. Di dalam flowchart, menggambarkan sebuah arus proses atau arus dokumen yang dapat memudahkan para pengguna dalam menganalisis dan memahaminya. Flowchart memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempermudah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data pada proses tertentu. Yang ketiga, menyederhanakan proses yang lebih kompleks. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Terdapat banyak simbol yang ada di flowchart. Yang pertama dokumen, yang kedua berbagai salinan dokumen kertas, yang ketiga output elektronik, yang keempat entry data elektronik, yang kelima input dan output elektronik, yang keenam pemrosesan komputer, yang ketujuh operasi manual, yang kedelapan database, yang kesembilan pita magnetis, yang ke-10 file dokumentasi kertas, yang ke-11 jurnal atau buku besar, yang ke-12 arus dokumen atau pemrosesan, yang ke-13 hubungan komunikasi, yang ke-14 konektor dalam halaman, yang ke-15 konektor luar halaman, yang ke-16 terminal, yang ke-17 keputusan, yang ke-18 anotasi atau catatan tambahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dokumen flowchart. Nah, dokumen flowchart di sini gunakan sebagai gambaran untuk mengetahui arus dokumen dan data di dalam suatu sistem. Nah, yang kedua ada sistem flowchart. Nah, sistem flowchart di sini digambarkan sebagai peta jalan yang digunakan untuk mengetahui langkah-langkah suatu pekerjaan atau proses seperti proses input dan sampai dengan output. Dan yang terakhir ada program flowchart, yaitu memvisualisasikan alur instruksi dalam program komputer secara menyeluruh, sistematis, dan juga berurutan. Oke, selanjutnya kita ada soal tentang studi kasus. Seorang pelanggan membeli laptop baru dari toko online dengan layanan pengiriman via DHL. Saat paket masuk gudang pusat, proses pendataan masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi antrian panjang. Setelah itu, ketika sampai di bagian sortir, label pada paket laptop pelanggan tersebut ternyata kurang jelas karena printer tinta hampir habis. Akibatnya, kurir salah membaca alamat tujuan dan menaruh paket ke jalur pengiriman yang salah. Paket pelanggan tersebut pun harus dikembalikan ke gudang dan baru dikirim ulang ke alamat yang benar, sehingga terjadi keterlambatan 3 hari. Bisa. Selanjutnya ada penyelesaian lain terhadap studi kasus tersebut. Yang pertama kita memakai simbol oval, yaitu yang menandakan bahwa sebuah proses flowchart akan dimulai. Selanjutnya turun ke proses pencatatan yang ditandai dengan memakai simbol persegi. Selanjutnya ada proses penyortiran yang sama seperti proses sebelumnya menggunakan simbol persegi. Yang ketiga menggunakan simbol decision making, yaitu simbol diamond yang menanyakan apakah label tersebut jelas saat penyortiran. Di sini jawabannya tidak, karena printer tintanya habis. Printernya habis. Yang selanjutnya akan dilakukan pembenaran label, kemudian dari pembenaran label tersebut turun ke apakah masalah tersebut teratasi. Kalau tidak, akan dibuat pembuatan label kembali. Jika ya, akan dilakukan pengiriman ulang dan paket akan diterima. Dalam studi kasus tersebut dinyatakan bahwa pembenaran label tersebut teratasi dan JNE tersebut akan melakukan pengiriman ulang, akan tetapi terjadi keselamatan 3 hari dalam pengiriman tersebut. Jadi kesimpulannya adalah DFD dan flowchart dapat memudahkan semua user yang menggunakannya karena dapat memberikan efektivitas kerja dan dapat mempermudah dalam mengidentifikasi masalah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih banyak tentang flowchart dan DFD. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.